pertemuan 5 KG akan segera dilaksanakan. Desa Konoha akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan tersebut. KG dari tiap negara akan berkumpul untuk membahas berbagai topik. Ayah akan sibuk adalah... lagi. Begitulah. Baiklah kalau begitu. Tapi ayah tidak boleh membuat ibu dan Himawari sedih. Iya. Pikiranmu tidak sama seperti anak-anak seumuranmu. Ayah pikir karena siapa aku jadi berbeda dari teman seumuranku. Selamat datang. Oh, kebetulan sekali. Oh, Choji, datang makan bersama anakmu juga. Ya begitulah. Aku dan Papa akan melakukan kontes makan ramen bulanan kami di sini. Apa? Jadi kau melakukan kontes makan melawan anakmu? Jangan halangi kami, Naruto. Ini adalah sebuah kontes yang mempertaruhkan kebanggaan kami. Di dunia penuh kalori ini, hubungan orang tua dan anak tidak menjadi halangan. Baik, berjuanglah. Aku tidak memahaminya. Tapi menurutku mereka bersenang-senang. Kenapa keluargaku tidak bisa seperti itu? Itu sama saja aku terdengar seperti ingin akrab dengan ayahku yang payah ini. Ada apa? Tidak apa-apa. Kali ini aku akan memecahkan rekor milik Ratu Makan yang legendaris. Ratu makan yang legendaris. Siapa dia? Sudah, tidak usah pikirkan itu, Boruto. Ayo makan saja. Baiklah, ayah. Terima kasih hidangannya. Bagaimana ramennya? Ya, lumayan enak. Wah, syukurlah kalau begitu. Ayah tadi bilang kalau restoran ini penuh kenangan. Walau tampilannya berbeda, banyak kenangan di tempat ini. Dan ayah tidak akan pernah melupakannya. Seimbang. Ternyata aku belum cukup kuat mengalahkan Ratu Makan legendaris. Aku duluan ya, Choji. Iya. Wah, terima kasih banyak ya. Apa-apaan mereka berdua itu? Tapi sekarang aku masih merasa penasaran. Siapa Ratu Makan yang legendaris itu? Wah, jadi anak Anda belum mengetahuinya. Boruto. Ibu! Tidak mungkin. Foto ini adalah foto setelah pelantikan Hokage dulu. Iya, siapa sangka Himawari membangkitkan Byakugannya seperti itu. Tapi sayang sekali kau tidak bisa menghadiri pelantikanmu. Padahal itu adalah impianmu. Tapi sekarang ini aku punya impian baru, Hinata. Apa? Impian lain? Iya, setelah menjadi Hokage, sekarang seisi desa adalah keluargaku. Jadi, aku akan menjaga dan melindungi keluargaku. Aku berjanji. Naruto, tadi itu aku meniru kata-kata Hokage ketiga. Aku sudah mencapai impianku menjadi Hokage. Sekarang inilah impian baruku. walaupun satu impianmu terwujud, kau masih punya impian lainnya. Kau masih mengejar impianmu, kan? Naruto?
Nah, wajah ayah jadi lebih bagus. Setidaknya kasih tahu langkah-langkahnya. Payah. Mencari tahu cara melakukan sesuatu adalah bagian dari latihan. Ini malah merepotkan. Hah? Sedang apa dia? Ninpo, Chochu Giga. Ninpo, Chochu Giga. Apa itu? Anjing lucu? Bukan, gambar ayah saja yang sudah kuno. Ayo lebih semangat. Siap, Papa. Ya, baiklah. Sebentar lagi. Boruto, jangan pernah mempermainkan ayah seperti itu. Harusnya aku yang bilang begitu. Kage Bunshin, Aku di sini. tunggu, Boruto. Tidak mungkin aku membiarkannya menangkapku begitu saja. Kau ini memang tidak pernah kapok ya? Sarada, Tuan Hokage? apa tadi kau melihat Boruto di sini? Dia ke sana. Baiklah. Terima kasih ya, Sarada. Payah. Hanya karena aku coret patungnya, dia sampai semarah itu pada anaknya. Dasar ayah payah. Kau memang ingin dikejar ayahmu kan? Mu- Karena ayahmu kurang perhatian padamu, kau jadi berbuat seperti ini. Bukan begitu. Kami sudah lama tidak bermain bersama. Dan di permainan kali ini, aku yang akan menang. Kage Shibar no Jutsu. Boruto, tolong jangan buat repot ayahmu. Menjadi Hokage itu penuh dengan tekanan. Penasehatnya pun juga tertekan. Merepotkan. Kasihan Tuan Hokage harus memiliki anak seperti kau ini. Yang tadi itu hanya bayangan saja. Ayah yang asli pasti sedang bekerja. Kalau dia memakai mode seninnya, pasti dia akan menemukanmu dalam sekejap. Aku tahu. Karena itulah, aku melakukan semua ini agar dia memperhatikan aku. Ayah dan anak sama-sama keras kepala ya. Sifatmu benar-benar mirip dengan ayahmu. Jangan pernah samakan aku dengan ayah. Shikadai, tolong cari di mana Tuan Hokage. Hah? Aku? Memangnya kau bisa menggantikan ayah di sini? Hah, ayah merepotkan saja. Sepertinya sifatmu mirip juga denganku. Bagiku ini juga merepotkan. Cepatlah cari. Mendaki tebing. Baik, Papa. Kalau kau tidak mau aku makan ya. Kau kenapa? Sedang memikirkan sesuatu. Semuanya beruntung ya. Mereka sudah latihan, padahal ujian kelulusannya masih lama. Hah? Jadi soal ujian? Kalau ujian bisa menurunkan berat badanku, dengan senang hati aku juga mau ikut. Coco sebenarnya untuk apa menjadi ninja? Kenapa semua orang ingin menjadi ninja ya? Padahal kalau menurutku, ninja itu sangat kuno. Kau ini sebenarnya ada apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu sekarang kita mau kemana? Hari ini aku senggang, aku bisa menemanimu. Ya sebenarnya aku ada janji dengan Papa untuk latihan bersama hari ini. Begitu ya. Bagiku latihan itu hanya membuang waktu saja. Aku sama sekali tidak tertarik, tapi... Pergilah. Hah? Kau tidak mau gagal ujian kan? Kenapa kau bersikap seperti itu? Kau ini benar-benar membuat kesal saja. Sarada memang spesial, lahir dari satu-satunya klan Uchiha.
Jadi tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau begitu apa? Ini kesempatan langka untuk aku dan papaku. Hei, Coco, ayo ke sini. Dasar, bikin malu saja. Loh, memangnya kenapa kalau dia suka makan keripik kentang sambil berkeliling desa? Bukan itu. Dia itu suka sekali pencitraan. Di depan umum dia hanya makan keripik kentang berbumbu ringan saja. Padahal biasanya dia makan yang berbumbu berat. Terserah kau. Coco, ayo ke sini. Cepat, ayah ada di sini, Coco. Aneh sekali. Kau pasti merasa kalau aku dan papaku sangatlah tidak mirip, bukan? Ya, aku tidak yakin. Kalau keluargamu bagaimana? Aku? Apa kau mirip dengan papamu? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah sekalipun bertemu dengannya. Padahal aku merindukan papa. Di mana dia? Dia sedang apa? Mama pulang. Benar-benar melelahkan. Selamat datang. Ada apa? Mataku sedikit perih, Mah. Biasanya tidak pernah begini. Coba lihat sini. Tidak apa-apa, Mah. Hanya sedikit perih saja. Sekarang sudah lebih baik. Mungkin sudah waktunya kacamataku untuk diganti. Sebaiknya kita harus segera memeriksakan matamu. Jangan terlalu dipikirkan. Harusnya aku yang mengkhawatirkan Mama. Mama itu kan sudah bekerja terlalu keras. Mama, Apa? apa Papa memakai kacamata seperti aku? Kenapa kau bertanya seperti itu? Mata Mama sehat. Jadi aku merasa aku memakai kacamata karena Papa juga memakainya. Aku rasa tidak. Mungkin saja. Mungkin saja. Mama tidak tahu seperti apa suami Mama. Kau ini kenapa? Belakangan ini sikapmu aneh sekali. Kira-kira misi rahasia Papa kapan selesai, Mah? Mama rasa suatu hari nanti. Sepertinya Mama juga tidak tahu. Mama juga tidak tahu Papa memakai kacamata atau tidak. Perkataanmu itu serius sekali. Itu wajar kan, kalau seorang anak ingin mengetahui tentang ayahnya. Klan Uchiha adalah salah satu klan yang paling dihormati karena banyak melahirkan ninja-ninja yang hebat. Sharingan dianggap sebagai jutsu mereka yang paling hebat. Saat Sharingan aktif, sebuah pola akan muncul di mata mereka yang membuat pemiliknya bisa menguasai taijutsu, genjutsu, dan ninjutsu. Dan ada Sharingan yang lebih hebat lagi, Mangekyo Sharingan yang memiliki pola berbeda. Sharingan ya? Apa Papa memiliki Sharingan itu juga? Sharingan. Mata itu akan aktif saat pemiliknya memiliki trauma yang mendalam. Cakra khusus dipancarkan di dalam otak yang disebabkan oleh rasa sakit dan penderitaan yang berpengaruh pada mata dan mengubahnya jadi Sharingan. Karena sebuah peristiwa yang menyakitkan, klan Uchiha hampir kehilangan seluruh garis keturunan mereka. Dan saat ini hanya 2 orang anggota klan yang masih hidup menyandang garis keturunan tersebut, yaitu Sasuke Uchiha dan putrinya Sarada Uchiha. Permisi, aku ingin membaca data lain yang berhubungan dengan Sasuke Uchiha. Baik, tunggu sebentar ya. Oh, sepertinya data tentang Sasuke Uchiha sudah diblokir untuk publik. Diblokir? Berarti aku tidak bisa membacanya. Kenapa? Entahlah,
Bukan aku yang membuat peraturan di sini. Tapi kau bisa saja membuat permohonan untuk melihatnya. Baiklah, terima kasih. Mama. Boleh aku bertanya? Apa itu? Kenapa Papa tidak pernah pulang ke rumah? Mama harusnya tahu di mana Papa dan sedang apa Papa sekarang. Masalah itu lagi. Dia sedang apa ya? Kau ini kenapa? Jangan mengalihkan pembicaraan. Selalu saja bilang tidak tahu, tidak tahu. Apa kalian benar-benar suami istri? Sarada, saat ini Mama Sakura, apakah Mama benar-benar istrinya Papa? kenapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu? Tidak tiba-tiba. Aku sudah lama ingin mengetahuinya. Apa Mama pikir Mama bisa terus membohongiku? Sarada, sikapmu hari ini sangat aneh. Sebenarnya yang aneh itu hubungan Mama dan Papa. Hubungan suami istri yang benar-benar sangat aneh. Sarada! Maaf ya, Mama sudah membentakmu. Kalau Papa nanti sudah selesai menjalankan misinya, dia pasti akan segera pulang. Mama sedang berbohong kan? Karena Mama dan Papa sudah lama tidak bertemu. Atau bahkan mungkin Papa juga sudah lupa dengan kita berdua sekarang. Perasaan Papa sudah terhubung dengan kita berdua. Tenang saja. Kenapa Mama bisa sangat yakin dengan perkataan Mama? Tidak mungkin. Padahal pinjamannya belum lunas. Dasar, sejak dulu mamamu sering sekali pingsan. Belakangan ini kami sangat sibuk, jadi dia kelelahan. Tetapi besok dia pasti akan membaik. Ini gara-gara aku mengatakan sesuatu yang buruk pada Mama. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Apa kau mau ikut? Nanti aku akan menyusul. Aku harus mengambil barang-barang penting yang nanti dibutuhkan. Ketemu. Siapakah perempuan yang di samping papaku? Wanita dengan kacamata. Sarada, kau menemukan foto papamu. Bukan begitu. Sepertinya foto itu sudah sangat lama. Bibi tahu tidak papa sekarang seperti apa? Itu... Sejak lahir, kau belum pernah bertemu dengan papamu ya? Begini, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada Bibi. Tapi tolong rahasiakan dari Mama. Sudah jelas kalau Sakura itu adalah mamamu. Kalau begitu, tolong Bibi ceritakan bagaimana proses kelahiranku. Siapa yang sudah membantu kelahiranku saat itu? Dan siapa yang ada di sana? Soal itu... Jawaban Bibi sama saja seperti yang lainnya. Setelah aku mencari informasi, tidak ada catatan kelahiranku di rumah sakit manapun di desa Konoha. Walau begitu bukan berarti. Lagi pula, kenapa tiba-tiba kau ingin tahu? Karena
Perempuan ini memakai kacamata sama seperti diriku. Papa, sudah kubilang berhenti. Jangan pesan ukuran jumbo di depan putrimu ini. Lagi pula mana ada orang yang makan itu pagi-pagi begini. Apapun yang kau makan saat kau mati, kau akan mati. Begitulah manusia. Kalau mama tidak akan pernah memakan itu. Coco, kau masih dalam tahap pertumbuhan, jadi makan yang banyak. Ayah, di kalangan teman sebayaku, aku ini sudah terlihat besar. Lalu mama, tolong berhentilah merendahkan orang lain dan berhentilah sok bijak. Karena kalian membuatku kesal. Aku mau tambah makanan lagi. Oh, Sarada. Hai. Banyak yang bilang kalau makanan akan susah dicerna saat kau sedang dalam masalah. Jadi kau sekarang sedang susah makan? Hei Sarada, kau jangan bilang tentang hal ini pada siapapun. Iya. Kenapa? Aku merasa kalau mereka itu bukan papa dan mamaku. Masalahnya, aku sama sekali tidak mirip dengan mereka. Terserah kau. Waktu kecil, aku ingat aku pernah terkena demam tinggi. Syukurlah kau bisa mendapatkan obat ini. Pasti sangat susah ya. Cepat kau berikan obatnya. Coco, ayo minum obatnya. Dengan ini kau bisa sembuh. Cepat sembuh ya. Iya, terima kasih. Aku masih bisa merasakan sentuhannya pada waktu itu. Kurasa pria tampan itu adalah papaku yang sebenarnya. Begitu ya? Itulah yang dinamakan sindrom kesedihan wanita. Hah? Suatu keadaan yang muncul secara tidak sadar, yang muncul pada gadis seusia kalian ini. Kau pikir kau ini siapa? Kenapa bersikap merendahkan begitu? Kau tidak akan bisa memahami isi hati perempuan yang rumit. Iya kan, Sarada? Tanpa harus tahu namamu, aku tahu kau berasal dari klan Akamichi. Jadi tenanglah. Aku benar kan? Pergilah, dasar tidak pengertian. Padahal aku benar-benar serius. Aku mengerti. Kenapa kau mempertanyakan siapa mama dan papamu? Sarada, kau benar-benar sahabatku. Jadi, aku ingin minta tolong sesuatu padamu. Kau mau kan menolongku? Menolong apa? Aku berencana untuk pergi mencari papa dan mama kandungku. Maukah kau menemaniku pergi? Oh, ada apa? Itu dia! Sarada? Sebaiknya kau tanya pada Tuan Hokage. Setelah selesai berkemas, kita langsung berangkat ya. Kau mengerti? Aku akan meminta papa untuk menceritakan semuanya.
Kau ini siapa? Aku ingin tanya, apa benar Mama itu istrinya Papa? Hari ini, sikapmu aneh sekali. Yang aneh itu adalah hubungan Papa dan Mama. Oh ya, sebagai teman baikmu, aku ingin minta tolong. Maukah kau menolongku? Apa itu, Coco? Aku berencana untuk pergi mencari papa dan mama kandungku. Maukah kau menemaniku pergi? Coco, itu ide yang bagus. Kalau kau sudah selesai berkemas, kita berangkat ya. Kau mengerti? Tuan Hokage ketujuh seharusnya tahu di mana keberadaan papaku sekarang. Shikamaru, berapa banyak jumlah ikat kepala yang harus kita pesan? Masalah itu biar aku yang mengurus. Tugasmu adalah... Burung elang milik Sasuke. Di zaman sekarang, dia masih tetap menggunakan cara kuno begitu? Mrs. Sasuke, kebanyakan berada di tempat yang tidak terjangkau jaringan telepon. Ini kan... Ada apa Naruto? Bukankah sudah kubilang saat ini aku sedang liburan? Begitu ya. Kalau memang dia memiliki Sharingan, walaupun mustahil, bisa saja dia salah satu klan Uchiha yang masih hidup. Atau ada seseorang di balik semua itu. Katakan, bagaimana pertemuanmu dengan Sasuke? Menurutku, Sasuke, dia orang yang sangat kuat. Kekuatan dia yang sebenarnya lebih dari itu. Sharingan Sasuke Uchiha jauh melebihi kekuatan. Sharingan? Dia telah melenyapkan Itachi. Aku harus menghabisinya. Kau benar, dia telah mempermalukan klan Uchiha. Seharusnya bukan dia yang memiliki Sharingan. Dia tidak pantas. Kalau ada kabar lagi, aku akan menghubungimu. Aku harus berbicara langsung dengannya. Yang jelas, aku akan menemui Sasuke. Aku akan tinggalkan Kage Bunshenku di sini. Aku harus bertemu langsung dengan Sasuke. Api kecil itu sekarang sudah menjadi besar. Lebih baik cepat dipadamkan. Iya. Baiklah. Aku percayakan desa ini padamu. Baik. Kau sudah menunggu lama ya? Kenapa? Kelihatannya kau lebih bersemangat. Coco, barang bawaanmu banyak sekali. Karena mungkin saja perjalanan kita akan panjang. Lihat, aku sudah mempersiapkannya. Wah, senangnya. Banyak sekali. Aku pasti akan menemukan papa kandungku yang sebenarnya.
cepatlah sembuh. Aku sangat yakin Sarada, laki-laki tampan yang menyelamatkan nyawaku. Dia itu pasti papa kandungku yang sebenarnya. Kalau begitu, aku berangkat dulu ya. Tolong sampaikan maafku pada Boruto. Tuan Hokage, apa dia ikut dengan kita? Apa-apaan ini? Sakit. Aduh. Maaf ya, kau baik-baik saja kan? Kau ini minta maaf atau marah-marah? Tapi menurutku kau ini sedang marah. Oh, sepertinya kau sudah terlambat. Jadi ini maksud Naruto minta maaf padamu? Ayo pergi, Mitsuki. Kalau kita mengejar Tuan Hokage, kurasa masih bisa. Biar kami saja yang mengantar bekal itu untuk Tuan Hokage. Sarada, Kebetulan kami juga akan pergi ke tempat yang sama. Biar ku antar saja bekal itu pada Tuan Hokage. Boleh ya? Cocok? Tidak masalah kan? Iya, tidak masalah. Tapi ada bekal untukku tidak? sudahlah, tidak perlu. Aku akan membawanya pulang dan menyadarkan ibuku bahwa membuatkan bekal untuk ayah adalah hal yang tidak berguna. Sudah kubilang kan? Izinkan aku untuk mengantar bekal itu. Tidak perlu, Sarada. Bagaimana kalau bekal itu untukku saja? Oh, Jojo, bisa ikut aku sebentar? kau mau mengajak kencan? Bukan begitu. Sudahlah, ikut aku. Kau tidak perlu ikut campur, Sarada. Padahal aku sudah berniat ingin mengantarkannya. Kenapa kau melarangku? Apa yang kau ragukan? Aku pasti bisa melakukannya, Boruto. Aku pasti akan mengantarkannya. Tidak akan kubiarkan bekal yang sudah dibuat ibumu terbuang begitu saja. Percayalah padaku, Boruto. Kenapa kau memaksa sekali? Karena bekal itu kita akan segera bertemu. Papa, Dia aneh ya. Oh. Mereka sudah bergerak. Aku juga melihatnya. Itu tugasmu selanjutnya, Shin. Bawalah putrinya ke sini. Seorang anak yang berkacamata dan memiliki lambang Uchiha sepertimu. Dan tentunya, anak itu bisa kita manfaatkan. Kalau kau berlari seperti itu, bekalnya bisa hancur. Itu sama saja dengan kau memakannya, Sarada. kalau tidak buru-buru kita tidak akan bisa mengejarnya. Untuk apa kita ke sana kalau Tuan Hokage tidak bisa memakannya? Aku tidak kuat lagi. Sudah. Bagaimana kalau aku menggelindingkanmu? Ide yang bagus. Mata itu Sharingan. Siapa kau? Aku Shin Uchiha. Dari buku yang kubaca, klan Uchiha yang masih hidup hanya aku dan Papa. Ikutlah denganku.
Kalau aku tidak mau, bagaimana? Ayahku menyuruh untuk membawamu. Dia memintaku melakukannya. Aku akan menculikmu. Apa? Tapi untuk apa kau menculikku? Kaca! Hunbaikan no Jutsu! Aku tidak membutuhkanmu. Untuk pertarungan anak-anak, ini terlalu berlebihan. Tuan Hokage, Satu hal yang aku tahu, anak-anak dari desaku adalah anak-anak yang baik. Sharingan. Jadi, kau ya orangnya. Dia memperlakukanku dengan lembut. Maaf ya, tapi aku akan menahanmu dan meminta sedikit informasi. Begitu ya. Kau punya Mangekyo Sharingan. Aku tidak ingin melawanmu. Mengendalikan senjata ya. Jadi, itulah kekuatanmu. Naruto, apa kita akan mengamuk? Sedikit saja. Sarada, apa itu yang keluar dari tubuh Tuan Hokage? ini adalah kekuatan Kyuubi. Kita harus menahan diri. Aku benci. Cakra yang sangat luar biasa dan dikendalikan dengan sangat baik. Ternyata kau bisa menghindar dengan baik. Sepertinya kau sudah dilatih. Hebat! Tuan Hokage memang orang yang sangat kuat. Saat melihatnya bertarung, dia terlihat sangat keren. Sosoknya yang terlihat gagah. Mungkinkah? Inikah kekuatan dari shinobi terhebat? Kekuatan Kyuubi milik Hokage ke-7 yang melegenda. Melihat hal sehebat ini adalah suatu kehormatan bagiku. Ayo kita pergi, Shin. Kau tidak akan bisa mengalahkannya sendirian. Dia menghilang. Dia menggunakan Jikukang. Untung dia sudah pergi. Tunggu! Tuan Hokage, mungkinkah Anda adalah papaku yang sebenarnya? Apa maksudmu, Coco? Rasanya agak berbeda. Sebenarnya ada apa ini? Yang tadi itu sebenarnya apa ya? Perjalanan ini kan maksudnya untuk mencari papa kandungku. Apa aku ditakdirkan menjadi gadis yang diperebutkan? Tidak. Sepertinya bukan kau yang diincar. Tapi Sarada lah yang diincar. Anak laki-laki yang tadi itu siapa? Mereka bilang berasal dari klan Uchiha. Sudahlah, kau tidak perlu khawatir, Sarada. Aku pasti akan melindungimu. Kalau sudah begini, aku tidak bisa membiarkan kalian pulang sendiri ke desa. Kalian berdua ikut saja denganku. Sepertinya itu cara yang paling aman. Benarkah? Senangnya. Sebenarnya, aku sedang dalam perjalanan untuk menemui Sasuke. Aku yakin dia pasti akan senang saat melihatmu nanti, Sarada. Sebenarnya, aku datang untuk memberikan ini. Oh, terima kasih. Maaf merepotkan.
Wah, enak sekali bekalnya. Terima kasih ya, sudah mengantarkannya untukku. Jangan padaku, Tuan harus berterima kasih pada Boruto. Iya. Papanya Sarada ya? Padahal awalnya tujuan kami adalah mencari papaku. Memangnya Choji sedang pergi kemana? Sarada, papamu itu orang yang seperti apa? Aku belum pernah bertemu dengannya. Aku juga. Kau benar, Sasuke, dia sudah terlalu lama berkelana. Kalau menurutku, Sasuke adalah orang yang populer di kalangan wanita di akademi. Ya, sama sepertiku. Dan dia juga tampan seperti aku. Lalu kemudian, dia selalu mendapat nilai paling tinggi dalam ujian ninjutsu. Ya, sama seperti aku juga. Bukannya nilai tertinggi hanya untuk satu orang. Aneh sekali. Iya, tapi dia itu jarang tersenyum, tidak suka bergaul, dan kadang dia itu sombong sekali. Kalian tahu, dia itu adalah rivalku, dan masih tetap seperti itu. Sarada, melihatmu tadi membuatku mengingat tentang Sakura dan Sasuke saat kami masih kecil. Sasuke memang tidak memakai kacamata, tapi matamu persis sama seperti dia. Dan aku perhatikan, auramu juga sama seperti Sakura. Pasti kau seram ya saat sedang marah. Aduh. Itu adalah tempatnya. Aku berjanji akan bertemu dengan Sasuke di tempat itu. Aku sudah tidak kuat lagi. Apa boleh buat? Sekarang istirahat saja dulu. Apa? Tapi tempatnya sudah di depan kita. Tidak apa-apa. Sarada istirahat saja dulu. Baiklah. Aku boleh jalan-jalan sebentar? Jangan pergi terlalu jauh ya. Baik. Akhirnya, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Papa. Papa. Kenapa kau bisa tahu tempat ini? Apa kau anggota mereka? Kau ini Sarada. Apa itu benar? Maafkan Papa. Akhirnya aku bertemu denganmu, Papa. Sudah kuduga kau ada di sini. Sarada, kenapa kau tiba-tiba lari begitu? Tampannya. Maafkan aku, Sasuke. Aku datang terlambat. Naruto, apa-apaan kau ini? Kenapa kau membawa anak-anak ke sini? Ini bagus, tapi sentuhan waktu itu sepertinya lebih besar. Apa yang kau lakukan? Aku ke sini untuk bertemu Papa.
Aku tahu kalau Tuan Hokage ingin bertemu Papa. Jadi aku pergi mengikutinya. Ada yang ingin aku tanyakan pada Papa. Soal apa? Aku ingin tanya, apakah Mama adalah ibu kandungku? Begitu ya. Jadi Sarada memang memiliki Sharingan. Trauma juga bisa memicu bangkitnya Sharingan. Mungkin tanpa sadar ketidakhadiran Sasuke berpengaruh kepadanya. Dari raut wajahmu, sepertinya kau tidak memberitahunya tentang foto itu. Jujurlah Sakura, kau tidak perlu berbohong padaku soal ini. Sarada itu anak yang sangat teliti. Kalau dia sampai tahu Sasuke pernah menjadi musuh desa Konoha. Sakura, tapi keadaan sekarang ini kan semuanya sudah berubah. Walaupun kau rahasiakan, dia tetap akan tahu. Sama seperti saat kelahirannya. Sakura, mungkin kau harus lebih percaya pada Sarada. Aku sudah gagal menjadi seorang ibu untuknya. Jawab aku, Papa. Apa Mama ibu kandungku? Apa sebenarnya maksudmu? Apa maksudku? Papa itu tidak pernah ada untukku. Kenapa Papa tidak tinggal bersama kami? Papa tidak peduli sampai Papa melupakan wajah anak sendiri. Siapa wanita berkacamata yang berdiri di samping Papa pada foto ini? Apa menurut Papa seorang anak pantas menanyakan hal ini pada ibunya? Hei, foto itu kan foto... Aku seharusnya tidak ada di sini. Mama tidak pernah cerita apa-apa padaku. Papa selalu tidak ada. Mana bisa aku percaya dengan kalian? Semuanya sudah kacau. Sebenarnya, Papa kemana saja dan apa yang Papa lakukan? Soal itu, tidak ada hubungannya denganmu. Lupakan saja. Sarada! Kau ini terlalu kasar pada seorang wanita. Tadinya aku sempat mengira kau adalah papaku. Tapi itu tidak mungkin. Kau tidak ingin memberitahu Sarada tentang alasan mengapa kau tidak pernah pulang kembali ke desa. Kau akan pergi lagi. Aku akan mengirim pesan kalau aku menemukan sesuatu. Menurutku tidak ada salahnya kan untuk pulang ke rumah sebentar. Ancaman besar seperti Kaguya yang hampir saja menghancurkan dunia akan bangkit lagi kalau kita tidak selalu mengawasinya. Kita tidak bisa mengabaikan jejak sekecil apapun. Kedamaian ini sudah diraih dengan pengorbanan yang sangat besar. Ini juga salah satu cara untuk menebus kesalahanku. Ayolah Sasuke, tidak ada orang yang pernah menyalahkanmu. Kalau bersama, pasti kita bisa... Kau lindungi saja desa ini sebagai Hokage. Dan aku dengan Rinneganku akan melacak jejak Kaguya. Kau lakukan saja tugas-tugasmu di desa ini. Dan aku pun akan melakukan tugasku. Bukankah hal ini yang selama ini kau inginkan? Dengar, anggap saja misiku ini sebagai misi paling rahasia yang hanya diketahui sedikit orang. Tapi keluargamu akan menderita, Sasuke. Setidaknya Sarada harus tahu tentang itu. Kalau dia tahu, itu hanya akan membuatnya semakin cemas. Suatu hari nanti dia bisa saja membencimu. Walaupun dia membenciku, masa depannya akan tetap cerah. Itu benar kan? Karena dia masih memiliki Sakura, aku tidak perlu cemas. Aku benar-benar tidak pandai dalam urusan seperti ini.
Baiklah, setelah makan aku akan mencoba bicara padanya. Sarada, kenapa kau tidak percaya dengan papamu? Kau tahu Sarada, papamu adalah shinobi yang hebat. Sakura, setelah ini selanjutnya... dia itu... Untuk itu, mari kita mulai perubahan dunia. Kebangkitan Akatsuki. Baik. Ini, Apa itu? keripik kentang. Ambil saja. Ini untuk menghibur Sarada. Hei, tunggu dulu Sarada. Biarkan aku pergi. Kalau tidak ada yang mau menceritakan padaku akan mencari dia. Wanita berkacamata itu yang ada di samping papaku. Dan aku akan bertanya langsung padanya. Coba tanya sekali lagi pada papamu Sarada. Ayo, serang mereka, Shin. Baik, siap ayah. Aku serahkan padamu, Sasuke! Katon, Gonkakyu no Jutsu! Apakah itu kekuatan matanya? Hebat sekali, Papa. Iya, dan itu tidak sampai setengah dari kekuatannya. Andai saja papa kandungku memiliki mata tajam dan dikagumi oleh semua wanita. Begitu ya, Sasuke Uchiha. Ada sesuatu yang ingin kudapatkan untuk membangkitkan Akatsukiku. Akatsuki? Siapa kau? Aku adalah Shin Uchiha. Shin Uchiha? Bukankah itu... Mata itu? Sharingan. Siapa kau? Aku Shin Uchiha. Nama yang sama dengan anak itu.
Kau harus mengatakan yang sebenarnya setelah kami menangkapmu. Sekarang diamlah. Siapa yang menyuruhmu tidur, Sin? Ayo cepat bangun. Baik. Maaf, Ayah. Jadi mereka adalah ayah dan anak. Dan dia memakai anaknya sendiri sebagai perisai. Naruto, tolong kau jaga Sarada. Ya, selama dia di sini mereka tidak akan bisa menyentuhnya. Hati-hati dan jangan lengah, Sasuke. Inilah kekuatanku. Bagaimana? Sama hebatnya dengan punyamu kan? Tuan Hokage. Jangan khawatir, Sarada. Aku tidak apa-apa. Dia bisa mengendalikan senjata orang lain dengan kekuatan matanya. Berarti tadi itu Perdamaian hanya menahan manusia berevolusi. Sama seperti kalian berdua. dia menahan pergerakanku. Tanpa evolusi, makhluk hidup akan punah. Jadi, aku akan mengambil saringanmu. Shanaro! Apa yang sudah kau lakukan pada suami dan juga anakku? Jadi, siapa mereka ini? Aku baru saja mau mencari tahu. Katakan, apa yang kau lakukan di sini? Kau juga datang ke sini, Sakura? Mereka bertiga. Kenapa akrab sekali? Kau tidak apa-apa, Naruto? Ya. 3 detik lagi sembuh. Apa? Tidak mungkin. Hanya masalah kecil saja sampai begini. Insting bertarungmu sudah mulai memudar. Kau ini payah. Sudahlah. Baiklah, ini sudah berakhir. Syukurlah, kau baik-baik saja. Maafkan aku. Seharusnya aku bisa menjaga Sarada lebih baik dari ini. Tidak. Semua ini adalah salahku. Kau tidak perlu meminta maaf. Tapi aku... Sarada! Aku akan membawamu. Dia menggunakan Jipukang.
Sepertinya aku berada di markas musuh.